Xiao Yan dengan cepat mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dalam pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia menatap wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut mirip salju Little Fairy Doctor sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang menuangkan punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin lembut bertiup menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil itu sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya kembali di kota Qingshan dalam Kekaisaran Jiama, kecuali sikap memikatnya menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya sama. Dia saat ini adalah dokter peri kecil sejati. Saat itu dia telah menyelamatkan yang mati dan mendukung yang terluka di kota Qingshan. Dia dipandang sebagai peri di jantung banyak tentara bayaran. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresinya yang terkejut dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu. Xiao Yan bergumam, matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada bekas samar rumit keabu-abuan di tempat itu. Sekilas tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana badan racun Wuful ada. Pada saat ini semua poracun menyedihkan dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk sepenuhnya mengembunkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa pahit. Dari apa yang bisa kurasakan, aura yang kamu miliki sekarang bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, seharusnya di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Sealing the Wuful Poison Body tampaknya telah menyebabkan batu besar di hatinya tersebar sepenuhnya. Senyumnya sekarang lebih santai dan lebih menggoda. Bintang 7 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas ketika mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sekitar 3 bintang. Ini menyebabkan Xiao Yan yang kekuatannya hampir tidak naik oleh 2 bintang setelah menelan api surgawi. Seketika Xiao Yan terdiam. Lalu bergumam pada dirinya mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang tidak lebih biasa. Tubuh saya telah mengumpulkan terlalu banyak racun Qi. Bukti terbaik dari hal ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah mempraktikkan metode Qi yang ditinggalkan oleh penatua racun Qi yang telah saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia tentu saja senang-senangnya bisa mengalami pertemuan yang beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka dapat dianggap sebagai peningkatan dalam kekuatannya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan setiap orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai tingkat yang cukup kuat. Dengan susunan kelompok Xiao Yan saat ini, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Hall of Souls jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7 bersama dengan 26 bintang Douzun dan seorang A1I bintang 7 Douzun dengan Wuful Poison tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli utarna kelas Banseng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Karena kamu telah tiba, sekarang saatnya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa sangat senang dengan diam-diam membantunya melakukan hal-hal dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke Falling Star Pavilion, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat untuk pergi dengan diam-diam. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun ketika mereka pergi. Realem Gu terletak di wilayah timur dataran tengah.
Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan klan Gu. Namun pemimpin tertinggi di wilayah timur ini asing, bahkan beberapa pemimpin faksi ini mereka hanya tahu bahwa keberadaan yang luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkeliaran di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu kuat yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa muncul seperti jalan lebar rata yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan adalah sedikit pelatihan untuk menjadi seorang ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang dilatih dengan usaha keras. Pada akhirnya, banyak lampu yang menyilaukan akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada makhluk ilahi di dunia ini. The Falling Star Pavilion jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing, akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Sosok hitam besar bergegas melintasi langit biru. Gelombang demi gelombang angin udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di sebuah kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar piton tanah 9 tenang tanah dalam. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan di depannya. Gu Kota Suci, ya. Xiaoyan mengangguk. Dia telah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui kota Pil Suci Pil Tower karena merupakan pintu masuk ke realem Gu. Gu Secret City adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak pakar dari Gu Realem yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan bahkan ahli top Dozun tidak akan dapat menerobosnya bahkan jika mereka mau. Dokter peri kecil tertawa. Namun ini bukan masalah bagi kami, cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke daerah di sekitar kota suci Gu. Pada saat itu yang kita butuhkan adalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota suci Gu. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi, kita akan muncul di luar kota suci Gu dalam 5 hari. Xiaoyan mengangguk. Dia berbalik ke King Lin dan bertanya tidak ada masalah. Apakah ada petunjuk tidak ada fluktuasi spasial tunggal dalam radius 50 km, kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km ditangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pencari bakat, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan kejutan. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata kalau begitu tambah kecepatan kita. Ekor besar tanah 9 tanah dalam piton itu tiba-tiba diayunkan ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiaoyan berjalan lancar. Pada pagi hari berikutnya kelompoknya Xiaoyan telah tiba di wilayah timur dari dataran tengah. Namun mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebagai gantinya mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah di sekitar kota suci Gu. Setelah itu mereka memasukinya tanpa henti. Sementara mereka bolak-balik melalui lubang cacing, kelompok Xiaoyan sedikit terkejut ketika mereka menemukan bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, sinar cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Orang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiaoyan adalah Dozong. Jelas orang-orang ini semua menuju ke Gu Secret City. Namun dia tidak tahu faksi mana yang dimiliki oleh orang-orang ini. Karena daerahnya yang ramai dan berantakan, kelompok Xiaoyan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya mereka diam-diam melakukan perjalanan. 5 hari lagi berlalu dengan cepat.
Pada hari kelima Xiao Yan dan lainnya menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial berdesir. Sekelompok cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya tiba? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari kelompok cahaya itu. Panas yang berapi-api naik perlahan ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota perlahan-lahan menjadi lebih jelas dalam benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai-sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan menemui mereka. Saksikan kelanjutannya cerita Xiao yang masuk ke alam surgawi dalam episode berikutnya sambil menunggu episode tayang. Ayo beli rokok Magnum dan Kopok.